Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan menguji apakah ilmu nasab itu layak dikatakan ilmu menurut definisi modern. Coba lihat di layar ini. Kita ketik ilmu, dalam bahasa Inggrisnya apa? Knowledge dan science, ya. Science. Knowledge dilihat dari apa? Fact, information, and skill acquired by a person through experience and or education, the theoretical or practical understandings of a subject. Ini kan kemampuan yang didapat karena pelatihan, ya, pembelajaran. Kemudian awareness or familiarity gained by experience of a fact or situation, gitu ya. Ini juga sama, berkaitan dengan pelatihan, kemampuan, pemupukan kemampuan, gitu ya. Sekarang yang kedua, apakah ilmu nasab itu termasuk sains? Karena ilmu juga diterjemahkan sains. Contohnya ilmu pertanian itu agricultural science, gitu kan. Ilmu kedokteran medical science, ilmu peternak, ilmu kedokteran hewan veterinary science, gitu kan ya. Apalagi banyak itu ya. Atau banyaklah ya yang belakangnya science gitu ya. Ilmu teknik itu kan engineering science gitu, walaupun bahasa lainnya juga teknologi gitu ya. Tapi kalau teknik yang biasa kita seperti teknik mesin, teknik itu kan engineering science itu. Kita lihat ya, science yang definisi kedua, kita cek lihat kamus. Kamusnya dari mana nih gitu ya. Ya. Bahwa kata definisi science itu adalah the intellectual and practical activity encompassing the systematic study on the structure and behavior of the physical and natural world through observation and experiment, gitu ya. Itu definisinya gitu ya. Contoh science, the science of criminology itu. Apa ilmu kriminal? Ilmu kriminal itu bukan ilmu menjadi kriminal, ilmu pelajari kriminal gitu ya. Jadi itu kemudian kita lihat itu kalau sains. Kita googling lagi. Nah, dari Oxford Languages yang pernah belajar bahasa Inggris kan pernah lihat kamusnya itu. Ya. Science adalah the systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation, experimentation, and the testing of theories against the evidence obtained, gitu ya. Itu definisi modernnya. Definisi fosilnya, knowledge of any kind. Kalian coba ilmu nasab masuk mana? Kan masuk yang kedua, fosil ilmu, bukan yang pertama. Teorinya lawan apa coba kalau ilmu pertama? Contohnya Balawi itu kan nggak mau tes DNA. Itu kan the theories bahwa mereka keturunan laki-laki Imam Hussein against the evidence obtained. Evidence-nya apa? Bukti fisiknya, DNA mereka. Bukan kitab. Kitab itu kan bukan makhluk biologis. Ya kan? Kalau kitabnya yang diperiksa DNA-nya, itu DNA pohon. Masa Balawi DNA-nya DNA tumbuhan? Ya kalau kita ngurusi BPKB STNK, uji fisiknya kan bukan buku BPKB STNK-nya. Motornya yang diuji fisiknya. Sama dengan Balawi ini. Yang diuji fisiknya apa? Ya DNA mereka. Apakah senip kakeknya itu ada di dalam tubuh mereka? Senip yang sama kan harus ada di Al-Husaini yang lain. Senip yang sama juga pasti ada yang ketemu di Al-Hasani. Senip yang sama pasti ada yang naik lagi, walaupun senipnya bakalan lebih sedikit lagi. Itu ada di Bani Kohanim, keturunan Nabi Harun. Itu evidence yang disediakan, bukti yang disediakan Allah untuk menguji bahwa
nasabnya Ba'alawi itu ada atau enggak. Jadi persoalannya, ilmu nasab itu ilmu bukan. Bukan itu. Bangkai ilmu, fosil ilmu. Kita dibawa ke definisi ilmu zaman abad ke zaman orang Arab ngubur anaknya hidup-hidup sampai abad pertengahan Hijriah itu. Ini udah zaman modern loh. Orang udah bisa bikin transistor ukurannya 1 nanometer. Orang udah bisa ke Mars. Tapi ya bangsa Indonesia diajak ilmunya ilmu masa lalu. Persoalan abad 21 diajak menyelesaikannya pakai pemecahan abad ke ke 8, 9, 10, 11 sampai 15 Masehi. Itu ajaran yang bikin bangsa kita bodoh lah. Kan seperti itu. Jadi jangan nggak bercabut. Ilmu nasab itu fosil ilmu sesuai definisi kedua, arkaik gitu. Arkaik itu kan kuno, cuma sekedar tahu. Ya ilmu telo, ilmunya sama dengan itu. Dia bisa melakukan tapi nggak bisa menjelaskan. Ilmu modern itu bisa melakukan dan bisa menjelaskan. Karena bisa menjelaskan, kita bisa mewariskan dengan mudah generasi berikutnya. Ilmu nasab kan cuma melayani orang yang gila-gila nasab aja. Sekarang mau uji kebenarannya gimana coba? Ya bukti fisik. Kita ladeni lah kalau mau ilmu nasab. Nasab biologisnya gimana? Kalau kalian tahu tes DNA itu, DNA-nya itu sebelum diperiksa, diperbanyak berapa kali? 1.000.000 kali. Jadi ukuran sel yang sekian kecil banget lah. Itu mampu nampung 3 miliar basa nukleotida. Ahli nasab mana yang bisa lihat kayak gitu? Ilmu DNA bisa memastikan bahwa seseorang itu hasil fusi sel telur dan sperma orang tuanya, kakek neneknya, dan terus ke atas. Ahli nasab mau ngintip orang-orang campur dalam kamar untuk memastikan bahwa itu hasil fusi? Kan enggak. Ya udah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.